Deng Xiaoping bukanlah seorang orator karismatik seperti Mao Zedong. Secara fisik ia hanya setinggi 150 cm dan sangat pendiam. Namun, tokoh inilah yang secara kolektif diakui sebagai arsitek kebangkitan Cina modern. Seorang pragmatis radikal yang menyelamatkan negara itu dari kehancuran ekonomi pasca Mao. Salah satu filosofi pragmatis yang terkenal yaitu tidak peduli kucing itu hitam atau putih, asalkan ia bisa menangkap tikus. Lahir pada 22 Agustus 1904 di Guang'an, Provinsi Sichuan. Deng adalah putra seorang bangsawan kecil dan masih memiliki hubungan darah dengan Deng Ximin. Ketertarikannya kepada dunia politik bukan tanpa sebab. Pada tahun 1902, tepat 3 tahun setelah Revolusi Oktober di Rusia, ia tiba di Bayeux, Normandy, Prancis untuk pendidikan lanjutan. Alih-alih sekedar belajar sekolah, ia juga menghabiskan bekerja paruh waktu di pabrik Renault, kemudian pabrik besi baja dan bergabung di klub pemuda komunis Cina di Eropa. Ditambah pertemuannya dengan Zhou Enlai di Prancis, seorang kamerat sekaligus mentor politiknya, membentuk Deng di waktu yang akan datang menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan diplomasi halus sekaligus mampu melakukan perubahan struktural mendasar di Cina tanpa mengguncang sendi-sendi politik yang sudah ada. Sepulang dari pengembaraan intelektual dan politik, Deng Xiaoping bergabung dengan Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong. Dari 1926 hingga 1950-an, Deng menjadi satu di antara sedikit orang kepercayaan Mao. Sepeninggal Mao Zedong pada 9 September 1976, ia menyadari bahwa kehidupan politik Cina telah jenuh dengan berbagai rumusan kebijakan. Perdebatan yang sebatas hanya bersifat teoritik telah berlarut-larut dan menghambat kemajuan Cina. Akhirnya, pilihannya jatuh melakukan reformasi terutama fokus di bidang ekonomi. Bersama Chen Yun, seorang elit Partai Komunis Cina, ia bekerja untuk memastikan perubahan besar ekonomi berjalan dengan baik. Pada tahun 1978, Deng memulai program Kai Kai Fang atau reformasi dan keterbukaan. Ini bukan sekedar reformasi kecil, melainkan reformasi ekonomi yang menjadi tonggak awal Cina modern. Di bidang ekonomi, Deng melakukan dekolektivisasi pertanian. Ia membongkar sistem komunisme kerakyatan yang gagal pada masa Mao Zedong, mengembalikan tanah kepada petani sebagai hak sewa dan mengizinkan mereka menjual surplus hasil panen. Ini memicu lonjakan produksi pangan yang menakjubkan dan mengeluarkan jutaan petani dari kelaparan. Selain itu, pada tahun 1979, Deng mendirikan kawasan khusus di kota-kota pesisir seperti Shenzhen, Shenzhou, Zhuhai yang berfungsi sebagai laboratorium untuk eksperimen kapitalisme ala Cina. Namun, istilah kawasan khusus terdengar sebagai proyek politik yang mencurigakan bagi lawan politiknya. Atas saran Chen Yun, Deng akhirnya merubah nama kawasan khusus menjadi kawasan ekonomi khusus. Kawasan ini menawarkan intensif pajak yang rendah, tenaga kerja murah untuk menarik para investor asing. Kini, Shenzhen dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dan keuangan global. Pada tahun 1986, keberhasilan Shenzhen dan kawasan ekonomi khusus lainnya mendorong Deng menunjuk 14 kota menjadi kawasan ekonomi khusus yang baru. Guangzhou, Shanghai, Shenzhen masuk ke dalam kawasan tersebut. Di balik kejayaan ini, Chen Yun memiliki peran besar menyelamatkan ekonomi Cina dari fenomena overheating karena arus modal yang masuk secara besar-besaran. Ia juga memastikan modal dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan ekosistem ekonomi yang menguntungkan. Di bidang politik, Deng menyaksikan bencana yang disebabkan oleh kultus individu Mao Zedong. Ia kemudian menerapkan aturan penting dalam Partai Komunis Cina. Pertama, pengenalan batasan masa jabatan. Ia membatasi masa jabatan pemimpin untuk mencegah munculnya diktator baru. Namun, aturan ini kemudian dihapus pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Kedua, pengambilan keputusan kolektif. Kekuasaan disebarkan kepada beberapa pemimpin senior untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan sebuah kebijakan. Deng Xiaoping meninggal pada tanggal 19 Februari 1907 di Beijing pada usia 92 tahun. Filosofi pragmatisnya benar-benar ia terapkan. Ia mampu menurunkan sikap otoriter sebagai seorang pemimpin dan mempercayakan suatu urusan kepada orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Chen Yun hanya satu dari sekian kamerat Deng yang turut membantu dalam membangun Cina modern yang kita kenal saat ini. Deng berhasil membuka gerbang bagi mimpi jutaan rakyat, mengubah puing-puing kemiskinan menjadi kota yang penuh berkilauan. Lantas, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari Deng Xiaoping? Tulis di kolom komentar.